Cek. Tinggi ya. Nah, bisa diginiin ya. Siap? Ahwat siap? Ahwat siap? Ya, udah pada makan belum? Makan dulu nanti sakit. Kalau Iwan udah pada makan? Ya nggak apa-apa lah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang hanya kepadanya lah kita menyembah, yang hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di Masjid Nurul Hayah dalam keadaan sehat walafiat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita sore hari ini berangkat dari rumahnya masing-masing. Ada yang naik motor, ada yang naik mobil, ada yang naik angkot, ada yang naik bus, ada yang nebeng, ada yang naik Gojek, Grab, dan lain-lain. Semuanya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke masjid ini. Dikehendaki oleh Allah sampai ke masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Tanpa kehendak dari Allah, mustahil kita bisa sampai di masjid ini. Semuanya dikasih kesehatan sama Allah, dikasih kehidupan sama Allah. Ciri yang hadir pada sore hari ini saya pastikan semuanya dalam keadaan hidup insya Allah. Ya, hidup semuanya. Dan semua dalam keadaan sadar. Nggak mungkin ada yang nggak sadar. Kang Boni bilang assalamualaikum, tiba-tiba astagfirullahaladzim, aku di mana? Nggak ada. Semuanya dalam keadaan sadar. Artinya kita masih hidup. Kalau masih hidup, dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertaubat. Dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beramal. Artinya kita masih hidup ini kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, Allah berikan kita keringanan langkah, keringanan rizki, kelapangan waktu untuk kemudian datang ke majelis ilmu Masjid Nurul Hayah dalam keadaan sadar. Kita datang ke sini mengorbankan harta yang kita punya, waktu yang kita punya, tenaga yang kita punya, sehat yang kita punya, hidup yang kita punya untuk digerakkan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap langkah kaki kita ke masjid ini, setiap putaran roda yang untuk kita sampai kepada masjid ini, setiap tetes keringat dan air mata untuk sampai ke majelis ini, semua akan menjadi saksi pengorbanan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi penggugur dosa kita insyaallah dan menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yakin semua pengorbanan itu jadinya biasa aja. Maksudnya pengorbanan jadi biasa aja gimana Kang? Maksudnya lelah pun tak akan terasa capek. Gak kerasa capek meskipun keringat. Diusap keringatnya. Gitu. Ini pahala dari Allah. Alhamdulillah, bismillah. Tetes air mata. Nangis. Anak baru diputusin sama pacarnya. Sayang, Sunday Bless nih ya. Yuk kita jalan-jalan yuk. Nonton film Beranaknya Dukun Santet. Diajak nonton film. Maaf, aku mau kajian. Oh, kamu jadi lebih milih kajian daripada aku. Akhirnya diputusin datang ke sini dengan tetesan air mata. Maka ketika dia sampai ke sini, setiap tetes air matanya insya Allah akan menjadi penggugur dosa insya Allah.
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dari tanah. Huwallazi khalaqakum min tin. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari tanah. Summa qada ajala. Kemudian Allah tetapkan ajal setiap makhluknya. Wa ajal musamma indahu, dan hanya Allah yang tahu kapan ajal kita semua itu akan tiba. Summa antum tamtarun, namun manusia senantiasa ragu akan perjumpaan dengan kematiannya. Kalau kita bertanya sekarang, misalkan ada yang tahu kapan kita meninggal, ada? Enggak. Ada yang pengen dikasih tahu? Ayo ngacung. Siapa yang pengen dikasih tahu kapan meninggalnya? Ayo. Ada? Siapa yang nggak mau dikasih tahu matinya kapan? Ayo ngacung. Enggak juga. Masuk surganya mau? Matinya mau? Iya, dikit-dikit. Kenapa kita ragu akan perjumpaan dengan kematian? Sadar. Nah, kalau kita mau meninggal, tahu amal kita masih sedikit, dosa kita masih banyak. Dosa sudah pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal belum tentu diterima. Berapa sering kita berbuat maksiat, berapa sering kita beramal. Sampai detik hari ini kita hijrah, sampai detik hari ini hitung berapa waktu kita sudah berhijrah dan benar dalam beramal, dan berapa waktu kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa pasti dicatat, amal kita belum tentu diterima. Summa antum tamtar, lalu kita meragukan perjumpaan dengan kematian kita. Padahal kematian itu pasti datang kepada diri kita, cepat atau lambat, suka tidak suka, mau tidak mau. Gak bisa malaikat datang kepada kita mau mencabut nyawa kita bilang, tar dulu, anak belum siap. Gak bisa. Kematian tidak pernah menunggu taubat kita. Ketika sudah meninggal, selesai taubat kita. Tidak ada lagi kata taubat. Selesai kemudian masuk ke alam kubur. Selesai masuk di alam kubur, bertemu dengan malaikat, dipertanyakan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Demi Allah, gak bisa kita ngejawab ketika ditanya man rabbuka, kemudian kita balas, apa urusanmu menanyakan itu kepada aku? Apa hak Anda menanya itu kepada saya? Gak bisa. Demi Allah gak bisa. Ketika sudah bertanya itu, keimanan yang akan menjawabnya. Maka penyakitnya anak muda itu, ketika anak muda pakai kacamata, kacamatanya minus atau plus? Minus. Minus itu rabun dekat atau jauh? Jauh. Artinya ketika anak muda hidup, dia lupa bahwa dia tidak akan hidup selamanya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Subhanallah. Dia yakin banget gitu. Serasa kayaknya malaikat itu bisa disogok sama dia gitu. Kagak bisa, berada yang sisirfillah. Artinya ketika kita sudah meninggal, tibalah waktu dimana kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagia, Masjid Nurul Hayat terisi jamaah yang senantiasa masih fresh, anak muda. Di sini usianya rata-rata sepertinya 20 tahun. Yang di belakang kayaknya 18 tahunan ya. Kalau Teteh ketemu aku di mall Surabaya Plaza, ada Surabaya Plaza? Di Surabaya Plaza, kayaknya aku nyangka Teteh masih SMA. SMA yang lagi reunian angkatan 80. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan umur untuk senantiasa kita memperjalankan agar semangat kita tidak menjadi kendur. Iman ini harus terus digempur dengan ujian-ujian yang senantiasa mendatang kepada diri kita, baik caci, maki, hina, fitnah, semua yang hadir pada diri kita, semua dijadikan kemudian bahan bakar kita untuk melonjakkan amal soleh kita. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi yang wa habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebaik-baiknya teladan, beliaulah sebaik-baiknya contoh bagi kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Enggak ada manusia yang layak untuk dicontoh kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangankan kepada sesama muslim, non-muslim aja disayang sama Rasulullah. Jangankan non-muslim, manusia, kucing aja disayang, hewan aja disayang sama Rasulullah. Rasulullah SAW punya kucing, namanya siapa? Ya, ngacung yang tahu siapa? Iya. Muiza, Masya Allah. 50.000 rupiah buat bapak. Tapi kok bapak sih, maaf ya, masih muda ya Pak ya? Masih, usia berapa Kang? 29. Kita beda 5 tahun Bapak. Ya Allah, nyari 50 ribuan goceng semua. 50.000 rupiah untuk AA.
Insya Allah. Kayak dangdutan aja, kalau dangdutan antum yang nyawer, kalau tausiah ustadz yang nyawer. Gitu. Oh ada ini, 50.000 rupiah. Ini A, mau yang mana bebas? A. Masya Allah, sama-sama. Rasulullah SAW punya kucing namanya Mueza, sayang banget sama kucingnya. Ahwat, kalau nyari cowok itu yang sayang sama kucing. Kang Boni sayang sama kucing. Kucing aja disayang, apalagi teteh. Kucing aja dielus-elus, apalagi mbak. Coba nanti kalau kita nikah itu dipanggilnya nanti bukan cuma mama, bukan gitu. Mamam sayang, meng gitu kan. Maka laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang luar biasanya Rasulullah Muhammad SAW itu nggak pacaran sampai usia 24 tahunan. Kita pacaran. Ada yang pacaran, ada yang enggak. Jadi Kang Boni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu ini, seandainya di antara kita ada yang masih berpacaran, semoga diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang datang sama pacarnya semoga beraikan hubungan pacaran itu insyaallah. Yang masih pacaran semoga senantiasa diberikan masalah demi masalah. Ini jahat banget gak sih ngedoain begitu? Teh, bukan jahat. Aku sayang sama teteh. Yang sering dikhianatin cewek atau cowok? Yang sering dibohongin cewek atau cowok? Yang sering disakitin cewek atau cowok? Cewek. Sekarang Ikhwan, yang sering nyakitin cewek atau cowok? Semuanya jawab. Yang sering nyakitin cewek atau cowok? Yang sering ngebohongin cewek atau cowok? Yang sering ngehianatin cewek atau cowok? Yang sering selingkuh cewek atau cowok? Kita angkat nanti kita jatuhin lagi. Wanita selalu yang selalu dihianatin wanita, yang selalu dibohongin wanita, yang selalu disakitin wanita. Tapi wanita demen banget disakitin, dibohongin, dikhianatin. Udah tahu dibohongin, udah tahu dikhianatin, udah tahu disakitin, masih aja kemudian pacaran. Terus bilang nanti udah putusnya, bilang sama aku, bilang semua laki-laki sama, sorry ya, kami berbeda. Silakan kau sibuk mencari dia yang senantiasa engkau cintai dan kau berpacaran dengan dirinya. Tapi ingat, di belakangmu ada aku yang senantiasa menunggu, menahan rindu dengan sakit ini. Aduh Pak Eko. Teteh, Mbak masih apa ada alasan buat berpacaran? Demi Allah, nggak ada untungnya. Yang sakit wanita, yang dikhianatin wanita. Kenapa masih ngeceng laki-laki? Bahkan kemudian bilang pengen punya cowok kayak Siwon. Antum tahu Siwon? Micin. Siwon itu artis Korea. Dia tampannya kayak gue gitu lah. Siwon tinggi, putih, rambut pirang, six pack. Subhanallah. Teh, tolong sadar. Ini teman-teman kita yang di Surabaya ini nggak ada yang begitu. Hitam, berminyak. Nah ini teteh ngarepin artis Korea, Siwon, Kim Jong Un. Nah, subhanallah, susah. Masya Allah. Maka tema kita pada sore hari ini judulnya adalah Jomblo Must Be Strong. Sakit banget nih judulnya. Kayaknya kita tuh gak kuat gitu. Yang pacaran itu terhinakan, hina. Sekarang kalimat keren itu berubah. Keren itu menurut makhluk. Maka di Quran itu disebutkannya asaronas, kebanyakan manusia. Kalau kata manusia itu keren-keren semuanya. Kita yang jomblo dianggap hina, terhinakan, terpojokkan, termarginalkan, terdiskriminasikan, terkriminalisasikan. Luar biasa yang jomblo itu padahal mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah Muhammad SAW saja nggak pacaran, 24 tahun nggak pacaran. Maka kalau kita mau mengikuti Rasulullah Muhammad SAW nggak pacaran kita, karena nggak ada dalam sejarahnya kemudian berpacaran. Kita memilih untuk tetap sendirian, sendiri menanti dalam taat. Itu lebih baik daripada berpacaran kemudian tidak kemudian dinikahi. Berapa banyak dari teteh yang kemudian berpacaran 5 tahun kemudian putus gak dinikahi. Diambil semuanya, tanganmu disentuh semuanya, bibirmu,